Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man walah. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'unna sunana man qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in law salaku juhra dabbin la salaktumuh. Al-hadis. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan segenap para habaib, para asatid, para kiai, para ajengan, para tokoh masyarakat, aparatur pemerintahan, hadirin jamaah wal hadirat rahimakumullah. Wabil khusus guru kita bersama khadimul majlis Al-Habib Fuad bin Habib Fauzi bin Yahya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala panjangkan umur beliau dalam keadaan sehat walafiat. Allah kabulkan hajatnya dan senantiasa istiqamah membimbing kita menuju jalan yang ridhai dari Allah subhanahu wa ta'ala. Juga yang saya hormati segenap para asatid, Ustaz Yoga, Ustaz Yunus, Ustaz Rizki Tamami, Ustaz Firmansyah, Ustaz Mujib, Sayyid Umar, Sayyid Adam, Sayyid Nagib, Sayyid Muhammad, dan para asatid yang lainnya yang mohon maaf, dan para habib yang lainnya yang mohon maaf al-fakir tidak sebutkan satu persatu, dan segenap para hadirin hadirat kita minta Allah subhanahu wa ta'ala di malam hari ini yang insyaallah yang penuh berkah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita semuanya umur yang panjang dalam keadaan sehat walafiat. Allah kabulkan hajat kita, Allah berkahi saudara, Allah berkahi segala urusan kita, ampuni dosa-dosa kita semuanya, dan sebagaimana Allah kumpulkan kita di tempat yang baik bersama orang-orang yang baik, kelak nanti kita dikumpulkan bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga yang lagi sulit Allah angkat segala kesulitannya, yang lagi sakit Allah angkat segala penyakitnya, yang lagi kurang duit Allah berikan rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah. Giliran urusan duit langsung aminnya kenceng ya. Padahal mah duit mah nggak usah banyak, yang penting cukup. Nggak usah banyak, yang penting cukup. Beli rumah cukup, beli mobil cukup, beli mobil lagi cukup, udah itu dah. Minta Allah subhanahu wa ta'ala rezeki yang cukup, yang halal, yang barakah. Hadirin jamaah Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala macam nikmat karunia yang senantiasa Allah berikan. Salawat serta salam semoga Allah senantiasa curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kalau kita lagi ngumpul pengajian begini harus kita bersyukur sama Allah subhanahu wa ta'ala. Kita hadir di tempat yang baik, ngumpul, baca zikir, kemudian membaca salawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mendengarkan ilmu nasihat, kita harus bersyukur sama Allah subhanahu wa ta'ala. Allah pengen kita menjadi orang yang baik. Nih kalau malam hari ini Allah pilih kita di antara banyak manusia yang sekarang banyak yang lalai sama Allah subhanahu wa ta'ala pada malam hari ini. Ya apa ora? Banyakan yang nongkrong di mari, yang duduk di sini, apa banyakan yang di sana? Makanya kita ini manusia-manusia limited edition ya, yang pilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk duduk di majelis. Nggak semua orang bisa hadir di tempat majelis seperti ini, nggak semuanya.
pilihan-pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala, limited edition ya. Allah Subhanahu wa taala pengen menjadi kita orang yang baik. Karena ciri-ciri Allah Subhanahu wa taala pengen ada kebaikan dalam seorang hambanya. Yang pertama, Allah akan berikan dia kefahaman dalam agama yang Allah Subhanahu wa taala. Bisa faham ilmu agama dari mana? Ngaji. Ke majelis taklim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khudul ilma qabla ayyadhhaba." Carilah ilmu sebelum ilmu itu hilang. Loh, para sahabat kebingungan. Ya Rasulullah, kaifa yadhhabul ilmu wa fina kitabullah? Ya Rasulullah, bagaimana ilmu ini bakalan hilang sedangkan kita punya Al-Quran? Sedangkan kita punya Al-Quran, bagaimana ilmu itu bisa hilang? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar pertanyaan sahabat, marah. Beliau jawab, "Thaqilatkum ummahatukum." Celaka ente. Celaka kalian wahai para sahabat. Apakah kalian tidak tahu fa inat Taurat wal Injil fi Bani Israil walam yughniya an syai' wala yughniya anhu syai'a. Apakah kamu tidak ketahui ada pada orang Bani Israel ada kitab Allah turunkan, Injil Allah turunkan, Taurat, tapi itu tidak berarti buat dia sama sekali. Mereka malah berbuat taat, berbuat zalim, berbuat sesat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan mereka ada dalam diri mereka Injil dan Taurat. Fa inna dhihabal ilmu itu hilang bidhihabil ulama, dengan meninggalnya, dengan hilangnya orang alim. Dengan meninggalnya orang alim. Kita baru saja tadi pagi kehilangan guru kita, guru besar kita, wabil khusus kota Bekasi. Kehilangan guru besar yang Masya Allah, tokoh yang besar, yang beliau sangat tegas dalam agama. Beliau lemah lembut kepada siapa saja. Habib Muhammad bin Ahmad bin Hasan Fatak dan Habib Farid bin Muhammad bin Syekh Abu Bakar, kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah beliau. Kita yakin beliau insyaallah berkumpul bersama datuk-datuknya, berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita nuntut ilmu, cari ilmu sebelum ilmu itu hilang. Bagaimana ilmu itu hilang? Dengan Allah ambil. Bukan Allah ambil ilmu dalam hati seseorang hilang langsung, kagak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak ambil ilmu dari hati seorang hamba, tetapi Allah ambil bigabdil ulama, dengan Allah ambil nyawanya para ulama. Kalau sudah ulama enggak ada, enggak tersisa lagi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittakhadan nas ru'asan juhala. Mereka akan menjadikan manusia-manusia itu akan memilih orang-orang yang menjadikan panutan tokoh-tokoh yang bodoh. Kemudian fasuilu fa aftau bighairi ilmin. Mereka orang-orang yang bodoh kemudian ditanya tentang ilmu, mereka berfatwa dengan tanpa ilmu sehingga mereka adall, menyesatkan dan tersesat. Makanya kita kudu ngaji. Jangan sampai orang ngaji pisan. Ini rame Beb, setiap rutinan majelis Darul Mahabbah nih kayak gini enggak Beb? Apa saya suudon nih, gaya-gaya rame nih gaya-gara nasi kebuli doang ini kayaknya ya. Ya. Giliran ngaji awang banget. Orang sono insyaallah orang sini kan sama baik. Ya. Ya. Jangan sampai kita menjadi orang yang rugi. Kalau sudah diambil ini suatu kekosongan dalam Islam. Rasulullah bilang mautul alim zulmah fil Islam. Kematian seorang alim adalah suatu lubang kekosongan dalam Islam. Tidak bakal tergantikan dengan siang dan malam. Musibah yang besar bagi seorang muslim, bagi umat Islam ketika orang alim meninggal. Berarti petanda ilmu dari orang tersebut sudah hilang.
sudah tidak bisa lagi kita mendapatkan ilmu. Maka jadikanlah diri kita orang yang senang gemar menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sahabat namanya Allah ya Rabb. Ini silau banget sih yang sana nih. Jadi kita semuanya seperti bagaimana sahabat Luqman bin Hakim radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kepada anaknya, ya bunayya jalisil ulama wa zahimhum bi rukbataik. Wahai anakku, beliau berwasiat, Luqmanul Hakim radhiyallahu anhu, beliau berwasiat kepada anaknya, wahai anakku, duduklah kalian dekati dengan ulama, mendekat ulama dengan lutut kalian, karena hati bakalan subur dengan mutiara hikmah, sebagaimana tanah-tanah di bumi bakal subur dengan air hujan. Kita sekarang orang jarang duduk bareng ulama, ngaji jarang. Sekarang anak-anak zaman sekarang, orang-orang zaman sekarang banyak ngikutin orang-orang di luar Islam. Mereka lebih senang kumpulan yang mana bukan kumpulan yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka jauh dari ulama sehingga mereka ikut gaya-gaya orang-orang di luar Islam. Dan Imam Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, la tattabi'unna sunnana man qablakum shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in. Rasulullah mengatakan kalian bakal ngikutin orang-orang sebelum kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Lau salaku juhra dabbin, seandainya mereka masuk lubang biawak, la salaktumu, kalian bakal masuk juga. Zaman sekarang orang banyak ngikutin orang-orang ajaran-ajaran sebelum kita. Banyak ajaran-ajaran yang mana bukan di ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mulai cara pakaiannya. Sekarang orang banyak nih pakaian-pakaian Nabi, saya husnudzon. Ini semoga terus para ibu-ibunya pakai jilbab, bukan hanya di majelis taklim. Pakai auratnya, laki-lakinya menutup aurat bukan hanya di majelis taklim. Karena banyak orang zaman sekarang dia lupa, lebih malu pakai sarung daripada pakai boxer. Gitu Ustaz, ada Ustaz? Lebih malu pakai sarung, dibilang takut baru sunat, padahal mang iya betul ya. Lebih malu pakai sarung daripada pakai celana yang terbuka auratnya. Bahkan di hadapan anak mereka, ini auratnya laki-laki antara pusar lutut. Itu di semua hadapan, mau itu anak, mahram, bukan mahram, auratnya pusar lutut. Kecuali depan istrinya, tidak ada aurat kecuali makruh, melihat kemaluan masing-masing daripada pasangan suami istri. Ini mereka buka-bukaan. Nah, sekarang naudzubillah min dzalik, ajaran mereka mulai dari pakaian kita diarahkan jauh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan anak-anak umat zaman sekarang dididik mulai dari gaya rambut mereka ngikutin orang-orang sono. Iya enggak? Ada yang rambutnya begini doang nih kayak ekor kuda begitu. Ada yang udah macam-macam gaya-gaya, lebih milih gaya rambut yang bukan yang sopan. Bahkan sampai ada jalan kutunya begini. Dibilang keren, tapi giliran kalau sopan malu. Bahkan anak zaman sekarang kalau sudah bisa ngelawan gurunya, ngelawan orang tuanya, naudzubillah sudah hebat katanya. Sekarang zaman sekarang anak-anak kita jauh dari ajaran-ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita halang anak-anak muda, generasi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inilah yang bakal menggantikan pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adarkan kepada anak kita, saudara kita, ini anak-anak yang masih muda untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Abu Dzar radhiyallahu anhu beliau berwasiat, kun aliman, jadilah orang yang alim. Jadilah orang yang alim. Waduh, kayaknya saya orang bisa jadi orang yang alim. Muta'aliman, kalau kagak bisa jadi orang yang alim, jadilah orang yang ngaji, yang belajar, yang seneng ngaji. Kagak bisa ngaji, mustami'an, dengerin. Jangan sampai kamu jadi orang yang keempat, kagak ngaji, kagak jadi orang alim, kagak ngaji, kagak dengerin ulama, kataan ulama, nasihat ulama, fatahlik, kamu bakal celaka. Jadilah orang yang ngaji. Di mana baik ngaji, bagian orang ngerti Habib ngomong apa nih, bagian ini udah.
antepin aja udah. Ngaji nanti kita dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana tempat ngaji duduk. Ngaji bagian yang tidur daripada duduk di sono di pengkolan. Wah, orang dapat apa-apa sih nah. Di sini kan dapat air, nanti ada kebuli, dapat kopi, insyaallah bibi ada ya. Ada. Di sono mah kita bayar ya. Naudzubillah. Nabi ini menegur sahabatnya niru-niru orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani gara-gara apa? Mereka nyapanya niru orang-orang Yahudi. Beliau marah, beliau katakan, "Man tashabbaha bi ghairina laisa minna man tashabbaha bi ghairina." Bukan termasuk golongan Nabi Muhammad, bukan termasuk golongan aku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang niru golongan selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan la tashabbahu bil yahud, jangan niru-niru orang Yahudi. Wala tashabbahu bil nasara, jangan niru-niru orang Nasrani. Fa inna taslimal yahud, sungguhnya nyapanya orang Yahud al isyarah bil asabi'. Fa inna tasliman nasara al isyarah bil akuf. Beliau marah ketika para sahabat ikut nyapa gara-gara ikut capa trennya orang Yahudi dan Nasrani. Karena nyapanya orang Yahudi Nasrani pakai tangan, pakai jari, pakai telapak tangan. Kita sekarang orang-orang Islam sudah begitu nggak? Kadang-kadang manggil ada naik motor, tat tat tat, udah. Ya. Nyapanya tat tat aja, assalamualaikum, nyapanya assalamualaikum. Kadang kita udah ikutan pahala orang-orang yang di luar agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi marah gara-gara mereka begitu. Apalagi yang berkaitannya dengan agama, dengan tatar ajaran-ajaran Islam Nabi Muhammad. Kita nggak usah ikut tuh perayaan-perayaan di luar ajaran mereka. Malam ini mah nothing spesial. Ya, begitu Bibi ya. Nothing spesial, malam biasa aja. Bagi umat Islam ini malam yang biasa aja, nggak ada malam itu tahun baru, orang ada. Malam tahun barunya Islam nanti 1 Muharram. Kadang-kadang ini tahun 31 Desember ini tahun barunya Ronaldo, Messi, Balotelli. Ya. Yang mabok Udin, Asep ya. Yang maksiat mereka-mereka orang Islam. Naudzubillahi min dzalik. Maka jangan ikuti keramaian-keramaian mereka. Saya emang nggak ikut rame-ramein, cuma mau bakar-bakaran doang sama be. Ya. Bakar-bakaran kenapa enggak tadi malam? Kenapa enggak yang sebelumnya? Besok enggak? Kenapa kudu malam ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man katsara sabada qaumin fahuwa minhum." Siapa yang ikut ngeramein keramaian orang-orang bukan muslim, orang-orang suatu kaum golongan, maka itu termasuk golongan mereka dan bakal dikumpulin bersama mereka nanti di akhirat. Nih di situ ada keramaian tuh di pengkolan tuh, ngapain? Nah ikut ngeramein, kagak, saya mau cuma lewat doang, berhenti bentar doang. Iya. Cakep orang gitu kan. Sama baik. Nah ikut keramaian. Siapa yang ikut keramaian dalam hal-hal yang bukan ajaran Nabi Muhammad SAW akan digolongkan bersama orang tersebut. Kita ilak mau ngumpul sama mereka. Nanti di akhirat tahu di sorga apa di neraka, yang jelas-jelas kita kumpul di sini bersama orang-orang soleh. Dimanapun tempat ada orang soleh, ngaji kita ngaji. Sebelum, kalau sudah nggak ada orang alim, bingung kita mau ngaji nyari ke mana. Kita bingung kita cari ilmu dimanapun berada, ngaji sampai mati. Jangan ngerasa orang, gua udah pinter, udah banyak ilmunya, nggak ada. Kita seandainya nih kata ilmu berkata, "A'tini kullak u'tika ba'di." Berikan semua waktumu buat nyari saya, nyari ilmu, kata ilmu. Kabeh udah kita cari ilmu, buat cari ilmu, semua umurmu buat nyari ilmu. Ngaji be, orang ada tidur tuh, orang ada main slot. Ya. Orang ada main kapur, orang ada main Mobile Legend, orang ada itu, orang ada. Ngaji terus itu setiap hari. Kata ilmu, "U'tika ba'di." Saya ngasih cuma sebagian doang, sedikit doang. Lalu bagaimana yang ngajinya setahun sekali? Yang ngajinya 1000 sekali, nanti di akhirat begitu ditanya, nggak tahu itu haram. Emang tinggal di mana? Kayu ringin. Orang ada majlis banyak, orang datang awang. Ya, sama Allah juga udah orang terima alasannya ini. Makanya jangan sampai, paham gak nih? Paham kan? Ya. Jadi jangan sampai kita menjadi orang-orang yang rugi duduk bareng ulama. Dimanapun ada ulama, ngaji. Jangan sampai kita nyesel kalau sudah nggak ada, kita nggak bisa mendapatkan ilmu dari mereka, kita akan sesat. Naudzubillahi min dzalik. Khair insyaallah. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan.
Semoga bisa bermanfaat. Jadikanlah diri kita orang yang cerdas. Yang cerdas, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, yang mereka mempersiapkan dirinya untuk kematian. Bukan untuk supaya hidup enak, tapi bagaimana cari supaya mati enak. Jangan sampai kita hidup enak-enak, hidup sebentar doang. Capeknya ngaji ini sebentar doang. Ngaji ini capek, bentar enggak? Bentar enggak, setahun kita duduk di sini. Duduknya kita sebentar di majelis ilmu itu ibadah seperti ibadah 1000 tahun. Ibadah memerdekakan budak 1000 budak oleh Allah Subhanahu wa taala. Duduk ngaji sebentar, apalagi yang lama. Ini belum apa-apa nih, maulid belum kelar ini ya. Belum mulai maulid dan sebagainya. Jadi kita semuanya ngaji sampai mati. Jadi orang alim, kalau kagak jadi orang yang terus ngaji, insya Allah termasuk orang yang tidak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, karena semua isi bumi ini adalah orang yang dilaknat kecuali al-alim wa muta'allim, orang yang ngaji dan orang yang pintar dan orang yang belajar. Semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita semuanya, dan Allah kumpulkan kita sebagaimana kita berkumpul di sini dengan Nabi Muhammad, dengan orang-orang saleh, dengan guru-guru kita ada di surganya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berikan kita semuanya ilmu yang bermanfaat yang bisa menyampaikan kita sampai akhirat, menyelamatkan kita sampai akhirat bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Atas segala kurnia mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.